Salam anak-anak sekalian, video pembelajaran kali ini berbicara tentang tokoh nasional yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Jadi tokoh nasional itu cukup banyak. Tahun 2018 itu tokoh nasional sudah berjumlah 179 orang. Tetapi yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah tokoh-tokoh yang berjasa atau berperan mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Baik, sebelum berbicara lebih jauh mengenai materi ini, terlebih dahulu kita simak tujuan pembelajaran. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965 dengan cermat dan penuh semangat dan dapat menunjukkan sikap rela berkorban, saling menghargai, dan cinta tanah air. Baik, tokoh nasional yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Perannya seperti apa? Kalian bisa perhatikan. Yang pertama itu memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ya, baik. Latar belakang diberikannya mandat kepada Syafruddin Prawiranegara ini adalah ketika Belanda melancarkan agresi militer yang kedua, yakni pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi ketika Belanda melancarkan aksinya, maka ibu kota negara yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta itu dapat direbut. Nah, Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh lainnya juga ditangkap. Jadi untuk menjamin kelangsungan negara Republik Indonesia, maka Insinyur Soekarno itu mengirim mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang berkedudukan di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi upaya ini dilakukan agar menunjukkan kepada Belanda dan juga kepada dunia bahwa walaupun presidennya telah ditangkap, namun semangat mempertahankan keutuhan negara itu tetap ada dan tetap digaungkan untuk mempertahankan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peran yang kedua itu adalah mengambil bagian dalam pendirian gerakan non-blok. Ya, baik, jadi gerakan non-blok ini merupakan sebuah gerakan yang didirikan bertujuan untuk tidak ikut campur dalam suatu aliansi, baik itu aliansi blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat maupun blok timur oleh Uni Soviet. Jadi kedua negara ini sedang bersitegang akibat mereka ini merupakan pemenang Perang Dunia II, sehingga muncul dua negara adik kuasa besar yang melakukan ekspansi dalam hal ini mencari daerah-daerah yang baru atau negara-negara yang baru untuk dijadikan sekutu. Jadi bangsa Indonesia bersama dengan para pemimpin negara lainnya membentuk sebuah gerakan yang dinamakan gerakan non-blok yang bertujuan untuk tidak bergabung dari salah satu aliansi tersebut. Jadi pembentukan gerakan non-blok ini diprakarsarai oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Persatuan Arab Mesir, kemudian ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, kemudian ada Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Jadi gerakan non-blok ini juga bertujuan agar Indonesia, negara Indonesia yang baru merdeka, tidak mencampuri urusan luar negeri yang dianggap tidak perlu. Yang
dirasa dapat membahayakan eksistensi dari negara Indonesia yang baru berdiri. Yang berikut itu adalah mengeluarkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Ya, Komando Pembebasan Irian Barat ini dikeluarkan dalam rangka untuk membebaskan Irian Barat yang ketika hasil konferensi meja bundar dalam operasi Mandala tersebut terdapat sebuah operasi militer yang kemudian dinamakan Trikora, yang isinya yang pertama itu gagalkan pembentukan negara boneka Papua bentukan Belanda, yang kedua kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan yang ketiga bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Oke, tokoh nasional yang kedua itu adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Jadi perannya itu ada 3. Yang pertama, dia itu mendampingi Soekarno dalam rapat raksasa di lapangan Ikada. Jadi dia sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Republik Indonesia yakni Soekarno dalam sebuah rapat raksasa yang dilakukan di lapangan Ikada. Peran yang kedua itu adalah dia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Jadi yang menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar adalah Dr. Andos Muhammad Hatta. Yang ketiga itu mewakili Indonesia saat pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda. Jadi naskah pengakuan kedaulatan itu ditandatangani oleh Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai delegasi dari Indonesia. Oke, peran tokoh yang berikut yakni Jenderal Sudirman. Peran yang pertama itu dia memimpin pasukan peta atau pembela tanah air dalam melucuti tentara Jepang di Indonesia. Jadi ketika Jepang kalah perang dan menyatakan kalah dalam perang Asia Timur Raya, maka Indonesia berada dalam suatu fase ini kekosongan kekuasaan sehingga dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, maka tentara-tentara Jepang itu masih berada di Indonesia. Jadi hal ini Sudirman memimpin pasukan peta untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua memimpin tentara keamanan rakyat mengusir sekutu dari Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh sekutu. Yang ketiga itu memimpin pasukan bergerilya saat agresi militer kedua Belanda. Yang keempat, saat pembentukan Badan Keamanan Rakyat tanggal 23 Agustus 1949, Jenderal Sudirman itu diangkat menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat untuk wilayah Banyumas. Yang berikut itu peran tokoh Mr. Muhammad Rum. Jadi yang pertama itu dia itu menjadi anggota delegasi di perundingan Linggarjati. Namun dalam perundingan tersebut hasil perundingan lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Yang kedua dia itu juga menjadi anggota delegasi dalam perundingan Renville di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Oke, peran paling utama dari Muhammad Rum ini dia memimpin dalam perundingan Rum-Royen antara Mr. Muhammad Rum dan juga Van Royen dari pihak Belanda tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949. Nah, dalam perjanjian Rum-Royen ini menjadi salah satu perundingan yang mana membuka kans Indonesia untuk melakukan perundingan atau konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Jadi dalam perundingan inilah yang salah satu poin hasil perundingan menyatakan bahwa Indonesia itu bersedia untuk melakukan atau ikut serta dalam konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Yang berikut itu peran tokoh Jenderal Ahmad Yani. Yang pertama melucuti tentara Jepang di Magelang. Ya, sama seperti peran yang pertama dari Jenderal Sudirman tadi.
Kemudian yang kedua, ketika Tentara Keamanan Rakyat dibentuk, Ahmad Yani dianggap sebagai komandan Tentara Keamanan Rakyat di wilayah Purwokerto. Kemudian dia juga membantu Soeharto dalam mempersiapkan serangan umum 1 Maret. Jadi dalam serangan umum 1 Maret, Ahmad Yani ini memimpin gerilya di wilayah lain dalam rangka untuk mengalihkan perhatian Belanda agar Soeharto dapat menyusun kekuatan sementara untuk melaksanakan serangan pada 1 Maret 1949. Serangan ini juga bertujuan untuk merebut kembali ibu kota Indonesia, yakni Yogyakarta yang telah dikuasai selama agresi militer 2. Yang berikut dia itu menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di wilayah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Yang kelima, melakukan operasi 17 Agustus dalam menumpas pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di wilayah Sumatera Barat. Yang berikut itu Jenderal TNI Gatot Subroto. Bagaimana perannya? Yang pertama, sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat, mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Ambarawa. Yang kedua, memimpin Tentara Keamanan Rakyat menghadapi pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan juga Musso. Yang ketiga, memimpin operasi penumpasan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di wilayah Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Yang keempat, memimpin operasi penumpasan gerakan PRRI Permesta di Sumatera dan juga Sulawesi Utara. Yang berikut peran tokoh TNI Yos Sudarso. Jadi dia itu bersama Badan Keamanan Rakyat Sektor Kelautan dan ikut dalam operasi militer untuk mengatasi pemberontakan di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia, karena dia itu Badan Keamanan Rakyat dalam sektor kelautan. Kemudian dia menjabat sebagai Deputi Operasi dalam Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Jadi dia itu meninggal, atau Laksamana Madya TNI Yosudarso gugur dalam pertempuran Laut Aru dengan kapal KRI Macan Tutul. Jadi ketika operasi pembebasan Irian Barat dilaksanakan, maka Laksamana Madya TNI Yosudarso ini memimpin operasi militer atau patroli di wilayah Laut Aru. Jadi dalam patroli tersebut dia membawa 3 kapal, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Tapi dalam operasi atau patroli tersebut mereka diserang oleh Angkatan Belanda, sehingga Yos Sudarso memerintahkan KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau untuk meloloskan diri, sementara KRI Macan Tutul bersama Yos Sudarso itu bertempur melawan Belanda. Sehingga dalam pertempuran tersebut KRI Macan Tutul terbakar dan tenggelam bersama dengan Yos Sudarso, sehingga dia meninggal pada saat pertempuran Laut Aru. Sekian untuk materinya, terima kasih. Salam.